Halo, berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita tidak akan mengintroduce ataupun unboxing device karena kali ini saya ingin berbagi sedikit tips dan triks mengenai kui ini yang kebetulan di video saya sebelumnya banyak pertanyaan dan banyak keluhan juga yang masuk yang ternyata device ini lumayan banyak kendalanya. Jadi bagaimanakah tips yang akan saya sampaikan? Stay tune. Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai kui pot. Saya akan membahas beberapa tips memberikan bagaimana menggunakan kui pot ini pada khususnya dan mungkin juga beberapa pot pada umumnya. Oke, jadi yang pertama adalah jangan gunakan pot secara chain vape secara terus-menerus. Dalam artian dalam jangka waktu yang sekian jangan terlalu banyak untuk melakukan vaping. Contohnya seperti ini. Karena apa? Efeknya adalah mungkin kalau pada awal-awal cartridge baru, awal-awal cartridge dia tidak akan terlalu masalah. Tapi jika sudah misalnya sehari atau 2 hari, itu akan berpengaruh kepada cartridge-nya, terutama pada kapasnya. Karena kita tahu jika kita melakukan vaping secara terus-menerus, kapas akan otomatis mengering. Jadi belum sempat kapas itu basah oleh liquid, dia sudah tervaping dan seperti agak hangus. Jadi itu juga berguna untuk memperpanjang umur cartridge-nya. Oke, lalu yang kedua, kalau bisa usahakan jangan menggunakan liquid yang bergonta-ganti dalam satu cartridge. Ya, ini juga salah satu tips yang disarankan untuk segala jenis vape. Jadi karena kalau kita gonta-ganti liquid itu akan sangat berpengaruh kepada rasanya pertama, lalu kedua juga kapasnya, karena beberapa liquid ada yang tingkat manisnya itu berlebihan, berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi liquid yang terlalu manis itu biasanya akan menyebabkan kapasnya lebih cepat hitam dan rasanya jadi tidak enak. Oke, lalu yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah mungkin salah satu solusi, saran saya, solusi untuk kasus saya yang sebelumnya. Jadi dimana kui pot ini banyak kasusnya yang, "Bang, gimana bang, kok saya sudah firing tapi nggak bisa keluar asap atau tidak bisa ke firing?" Dalam artian dia disedot tapi tidak bisa keluar asap. Lalu, "Kenapa bang, saya cas tapi tidak mau?" Nah, saran saya adalah jika kalian tidak menggunakan pot ini dalam jangka waktu yang cukup lama, contohnya misalnya malam ketika kita tidur, usahakan untuk melepas cartridge-nya. Seperti ini. Jadi begitu kita tidur, lepaskan cartridge-nya. Ini bisa diletakkan di tempat yang aman lah. Jadi menurut pengalaman saya ini akan sangat membantu untuk keawetan dari si device-nya sendiri, dari si pin-nya itu sendiri, ataupun dari cartridge-nya. Karena kita tahu ini dia menggunakan sensor, tidak menggunakan tombol. Jadi begitu kita hisap dia akan langsung firing. Jadi kalau dia terus terkonek pinnya, takutnya kadang-kadang kita meletakkannya dengan posisi miring atau posisinya tidak beraturan, takutnya ada liquid yang merembes atau gimana, jadinya dia akan masuk ke dalam elektroniknya dan itu juga lumayan sangat berpengaruh. Terutama pada saat charging, kalau bisa lepaskan cartridge-nya. Itu juga akan sangat membantu untuk menghindari konslet, karena beberapa kemarin di video saya yang kemarin waktu video bongkar kui itu banyak yang bertanya tidak bisa charging, dia charging tapi tidak full itu takutnya di bagian komponen dalamnya sudah terjadi konsleting. Selanjutnya yang keberapa ya? Oh, yang selanjutnya yang keempat, jangan mengecas pot ataupun vape ini secara overcharge. Overcharge dalam artian misalnya malam kita tidur lalu kita tinggal si pot ini dalam waktu yang cukup lama. Padahal waktu yang diperlukan untuk charging si kui ini itu hanya
sekitar 60-80 menit. Nah, untuk panduannya, masalah kelistrikan itu, ada baiknya kita membaca buku panduan yang tersedia di dalam paket pembeliannya. Di sini sudah ada tertera kapasitas baterai 6560 mAh, lama charging 60-80 menit. Ini tergantung dari sumber daya yang kita gunakan. Ya, ngomong-ngomong soal sumber daya, kita tentu tahu sekarang ada yang namanya fast charging, itu kurang lebih 2 ampere. Dengan fast charging kemungkinan bisa lebih cepat, sekitar 40-60 menurut 40 menit sampai 60 menit menurut pengalaman saya. Lalu kalau menggunakan yang masih biasa 1 ampere itu sekitar 60 sampai ya 1 jaman lah. Terutama untuk yang menggunakan fast charging karena itu dayanya cukup besar. Jadi kalau bisa kita pantau aja. Jadi senggangkan waktu, lihat kita ngecas sekitar ya itu udah 40 sampai 60 menit. Jika sudah lampunya mati dicabut aja. Walaupun di sini memang ada keterangan proteksi chargingnya, apabila baterai sudah terisi daya 4,2 volt atau sudah terisi penuh, maka proses charging akan otomatis berhenti. Oke, proses charging otomatis berhenti, tapi listrik yang mengalir akan tetap berjalan. Inilah yang kadang-kadang menyebabkan yang ditanyakan oleh teman-teman kemarin di komentar di video saya sebelumnya, kenapa bang kok saya ngecas nggak full, kenapa bang kok saya nggak bisa ngecas. Ya itu mungkin karena pengaruh dari device yang di charging overcharge, menggunakan power yang besar lalu overcharge, itu juga akan berpengaruh kepada device-nya. Dan kita tahu sendiri ini device cukup kecil, jadi kalau bisa jangan dipaksa dengan sesuatu yang berlebihan gitu. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu kalau bisa disimpan kalau bisa menyimpannya itu jangan di tempat yang terlalu banyak barang. Menurut pengalaman saya kemarin, terutama dia bergabung dengan barang-barang yang menggunakan besi, contoh seperti koin atau kunci motor. Jadi karena dia masuk ke dalam, misalnya kayak saya menggunakan compact, itu di dalam compact kadang-kadang ada kunci motor ataupun uang koin. Itu juga yang menyebabkan bisa jadi kasusnya cartridge-nya nggak kebaca karena sensornya nggak jalan, karena ini dia tidak menempel dengan sempurna, jadi istilahnya dia goyang-goyang. Karena kemarin sempat saya buka dari compact saya, tas saya, tiba-tiba lampunya menyala, padahal saya nggak ada cabut atau apa, jadi dia hanya bergesekan atau digoyang sedikit, lampunya menyala. Jadi itu kan seolah-olah sensornya dan magnetnya itu putus nyambung atau gimana gitu. Jadi kalau saran saya, cari tempat yang aman, letakkan, kalau bisa pakai baju digantung seperti ini ataupun ditaruh di kantong baju, di saku seperti ini, itu akan lebih aman. Dan juga jangan digabung dengan yang perbesian seperti kunci ataupun koin. Oh ya, sedikit rekomendasi, bisa gunakan, kalau menurut saya lebih enak menggunakan liquid yang PG dan VG-nya itu 50-50. Bisa freebase yang sekarang kan sudah ada pot friendly, jadi dia PG-VG-nya 50-50 dan nikotinnya tidak seperti salt nikotin. Jadi biasanya salt nikotin 20 atau 25 sampai 30. Nah, sedangkan di pot friendly itu sekitar 15 sampai 20. Itu menurut saya dengan menggunakan kui ini itu sudah cukup untuk jadinya di kui ini throat heat-nya jadi nggak terlalu gigit. Saya pernah menggunakan kui ini dengan nikotin 30 yang strong, lumayan. Itu hajarnya langsung ke sini, jadi lumayan bikin uyang-uyangan. Lalu juga sedikit saran, kalau bisa dalam 1 hari ada momen untuk melepas cartridge-nya. Jadi kita ada kesempatan untuk ngecek apakah ada rembesan ataupun liquid yang keluar dari si cartridge. Takutnya dia masuk ke pinnya lalu dia merembes ke dalam elektroniknya yang ada di dalam. Dan itu juga mungkin sekali 2 kali, tapi secara terus-menerus itu akan membuat si device-nya juga akan cepat rusak gitu.
Oke, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang baru saja membeli QuiPod ini ataupun yang sudah sempat membeli ini dan mengalami masalah seperti saya. Selalu diingat untuk jaga kesehatan dan vaping with attitude, dan jangan lupa subscribe channel saya, bunyikan loncengnya, dan klik tombol like, lalu sebarkan ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.